Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Langgar Nurul Iman yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita keberkahan usia, yaitu dengan dihadirkannya kita di waktu pelaksanaan ibadah dan diberikan kita taufik untuk melaksanakan ibadah. Ini adalah suatu keberkahan usia, karena jika usia yang telah diberi Allah itu tidak digunakan untuk kebaikan dan ibadah, maka usia itu tidak ada keberkahannya. Apapun, jika usia itu dilakukan diisi dengan hal apapun selain dengan ibadah dan kebaikan, maka usia itu tidak ada keberkahannya. Oleh karena itu kita bersyukur ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan kita untuk melaksanakan ibadah. Alhamdulillah, sampai-sampai dulu seorang sholihin setiap selesai melaksanakan suatu ibadah, setelah dia bersyukur kepada Allah, kemudian dia berdoa meminta kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah di waktu setelah selanjutnya. Selalu begitu, hingga Allah selalu beri pertolongan untuk melaksanakan ibadah. Karena kita kalau tidak ditolong oleh Allah untuk melaksanakan ibadah, kita nggak akan bisa melaksanakan ibadah. Allah tolong kita hingga kita bisa melaksanakan, meninggalkan suatu keburukan, kemaksiatan, karena Allah tolong kita. Kalau Allah tidak tolong kita, kita nggak akan bisa. Oleh karena itu, maka benarlah yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, salah satu upaya kita untuk memerangi syaitan dan nafsu yang selalu menghalangi kita untuk beribadah dan selalu mendorong kita untuk melakukan pelanggaran, yaitu dengan berdoa, memohon pertolongan Allah. Karena jika sudah Allah yang menolong, semuanya akan beres, akan mudah. Nah, mudah-mudahan Allah hadirkan kita di waktu-waktu ibadah, melaksanakan ibadah di waktu setelah ini. Nanti di waktu zuhur, atau sebelum zuhur, atau setelah zuhur, dan seterusnya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di pagi yang penuh berkah ini adalah pagi di antara pagi-pagi Ramadan, yang mana kita semua sebagai umat muslim mendapatkan kewajiban dari Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan ketahuilah, ibadahnya orang-orang yang sedang melaksanakan puasa itu adalah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa, pelaksanaan ibadahnya, pahalanya berbeda. Kalau orang yang sedang berpuasa melaksanakan ibadah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah.
Nah, jadi giat-giatlah kita beribadah. Isi waktu dengan ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan. Baca Quran, ya. Karena Al-Quran ini adalah salah satu obat untuk hati yang sakit, ya, untuk penyakit hati, dan juga salah satu suplemen untuk memupuk iman kita agar iman itu tumbuh subur, agar iman itu kokoh, kuat. Ya. Kalau iman itu dibiarkan begitu saja tanpa dipupuk, tanpa dikasih vitamin suplemen, akhirnya apa? Ya kejadian di kenyataannya itu terkadang semangat melakukan kebaikan, terkadang lemah semangat. Gitu. Naik turun. Kadang semangat kita, kadang tidak. Itu karena iman tidak kuat. Gitu. Seperti kayak pohon yang kurang pupuk, ya, tumbuh-tumbuhan yang kurang pupuk, tumbuh-tumbuhan yang kurang suplemen yang menyehatkan tumbuhan tersebut, tumbuhnya pun juga nggak subur. Daunnya dengan yang dipupuk berbeda, buahnya hasilnya juga berbeda. Gitu. Nah, jadi baca Al-Quran. Jadi membacanya pun juga bukan sekedar membaca saja, tapi membaca dan memahami, menghayati maknanya, gitu ya. Membaca Quran dan juga memahami maknanya. Coba kita renungkan dengan baik. Betapa Al-Quran ini adalah suatu yang sangat istimewa. Semua ilmu bersumber dari Al-Quran. Ya. Semua kebaikan sumbernya dari Al-Quran. Semua keberkahan sumbernya dari Al-Quran. Apa yang tidak ada dalam Al-Quran? Nabi mengajarkan kita cara hidup sebagai hamba Allah dengan menggunakan Al-Quran sebagai sesuatu yang kita gunakan dalam segala hal. Ketika kita sakit, ya, Nabi mengajarkan dalam hadis, kalau kita memiliki kita merasakan sakit, kata Nabi, baca suratul Fatihah 3 kali, tiupkan di tangan, kemudian tempelkan di tempat yang sakit. Yakini kalau itu adalah firman Allah dan akan menyembuhkan. Kita mau masuk rumah, ya, kalau rumah itu misalnya terlihat kayak angker, kayak bagaimana itu, rutinkan setiap masuk ke dalam rumah membaca suratul Ikhlas dan Al-Falaq dan An-Nas. Maka sirna akan pergi semua yang tidak baik dari rumah tersebut. Ya. Ke warung kah, toko kah, ya. Kalau kita merasa di warung atau di toko tuh hawanya kok nggak enak gitu, masuk ke dalam toko atau ke warung, baca suratul Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu ajaran Nabi kita seperti itu. Atau misalnya yang sangat parah, misalnya ada rumah itu memang betul-betul angker, misalnya ada yang pernah ngelihat, misalnya anggaplah kalau bahasa kerennya sekarang kan berhantu rumahnya. Nabi ngajarkan kita juga di setiap sudut rumah bacakan ayat kursi. Setiap sudut rumah, diam di sudut rumah satu, baca ayat kursi, selesai, ke sudut yang selanjutnya, baca ayat kursi, selesai, ke sudut yang selanjutnya, baca ayat kursi, sampai 4 sudut. Nabi mengajarkan kita seperti itu. Ya. Mau buka toko, baca surat Yasin. Imam Junaid Al-Baghdadi itu beliau adalah seorang pedagang. Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau seorang ulama dan juga pedagang. Bahkan beliau punya beberapa toko di suatu pasar, ya, di Baghdad. Beliau masuk ke dalam toko belum buka masih. Sholat duha dulu 8 rakaat,
menghatamkan Al-Quran dulu sampai hatam, baru dibuka tokonya. Imam Junaid Al-Baghdadi. Kalau kita baca Quran sampai hatam, sore, buka 5 menit, tutup langsung habis itu. Karena sudah sore sudah. Ya. Masya Allah. Ini ada Imam Junaid Al-Baghdadi. Sampai diceritakan satu ketika Imam Junaid Al-Baghdadi. Satu ketika toko pasar beliau tuh kebakaran. Kebakaran besar, hebat, luar biasa. Ya. Hanya toko-toko beliau saja yang tidak terbakar. Kanan, kiri, depan, belakang habis kebakar semuanya. Tinggal punya sidin aja yang tidak terbakar. Ketika dikabarkan sama beliau bahwa pasar itu kebakaran, ditanyain, kenapa kamu tidak datangin sana? Kamu lihat tokomu, siapa tahu ada barang-barang yang bisa diselamatkan. Datanglah Imam Junaid dan keluarga tempat itu. Melihat ternyata toko beliau tidak terbakar. Beliau hanya berkata apa? Alhamdulillah, tokoku tidak terbakar. Melihat kemudian beliau ke kanan, melihat ke kiri, orang pada nangis semua karena tokonya terbakar. Langsung setelah itu, sebab karena beliau mengucap Alhamdulillah, tokoku nggak terbakar, sampai akhir hayat beliau, sejak saat itu beliau selalu menangis, menyesali ucapan beliau itu. Masya Allah. Beliau menyesal mengucap Alhamdulillah tokoku nggak terbakar. Artinya beliau bersyukur di saat orang-orang ini pada kesusahan semua di kanan kiri. Beliau menyesali itu, Imam Junaid Al-Baghdadi. Sampai akhir hayat beliau meninggal, menangis setiap hari, menangis. Ya. Orang yang memiliki cinta kepada Allah, orang yang memiliki cinta kepada Al-Quran, pasti memiliki akhlak yang bagus. Ya, akhlaknya pasti baik, bagus. Jadi Al-Quran ini, Masya Allah, luar biasa. Salah satu mukjizat yang masih ada hingga saat ini Al-Quran. Ya. Nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu hafidun, kata Allah. Kami yang menurunkan adzikra, Al-Quran itu, dan kami pula yang menjaganya. Ya. Sanurihim ayati fil afaq wa fi anfusihim. Ya. Akan kami perlihatkan dari seluruh penjuru, kata Allah, dan juga dari diri mereka sendiri, annahul haq, bahwasanya Al-Quran itu adalah hak, benar. Tidak ada yang salah dalam Al-Quran. Tidak ada yang melenceng dalam Al-Quran. Semua yang ada dalam Al-Quran ini, kabar-kabar semuanya ini benar semua kejadian. Kalau di situ dibilang misalnya kan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati, atau kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyarati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya. Katakan wahai Muhammad, bahwasanya kematian yang mereka lari daripadanya itu akan datang dan akan dikembalikan semua apa yang mereka lakukan, tergantung apa yang mereka perbuat sewaktu di dunia, itu adalah nyata, adalah benar. Kemudian ada juga menyebutkan dia akan masuk ke dalam alam kubur, kemudian akan ada neraka bagi yang melakukan keburukan di dunia, akan ada surga bagi yang melakukan kebaikan di dunia. Itu adalah benar. Karena Allah sendiri yang berfirman, sanurihim ayatihi fil afaqi wa fi anfusihim annahul haq. Al-Quran itu adalah benar dan Allah sendiri yang membuktikannya. Ya. Semuanya benar. Anggaplah satu cerita tentang Ashabul Kahfi. Suatu cerita tentang Ashabul Kahfi ini adalah cerita yang betul-betul Allah yang mengabarkan pada Nabi Muhammad. Cerita Ashabul Kahfi itu bukan cerita yang turun-temurun.
dari pendahulu-pendahulu orang-orang yang hidup sebelum Nabi, tidak. Tapi Allah yang menceritakan kepada Nabi kita Muhammad. Dan itu benar terjadi. Faktanya, guanya ada. Guanya ada, kejadiannya ada. Dan semua semua sejarah yang merujuk kepada cerita itu semuanya kuat sejarahnya itu. Gitu. Pendapatnya kuat. Dan cerita Ashabul Kahfi itu adalah suatu cerita yang diceritakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya. Sayyidina Ali mendapat cerita dari Nabi kita. Nabi tidak bercerita secara langsung kepada sahabat-sahabat, tidak. Yang tahu cerita itu di antara para sahabat hanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mendapatkan cerita dari Nabi kita Muhammad. Asal muasal kejadiannya itu adalah ketika di zaman Khalifah Sayyidina Umar ibn Khattab. Ya. Zaman Umar ibn Khattab. Memang ada ceritanya di Al-Qur'an itu ada. Cuman secara mendetail diceritakan oleh Nabi. Gitu ya. Secara mendetail diceritakan oleh Nabi. Ketika itu zaman Sayyidina Umar ibn Khattab, Nabi sudah wafat. Abu Bakar As-Siddiq juga sudah wafat. Ya. Kemudian ada seorang rahib ya, yang menanyakan tentang beberapa hal, ingin menguji. Karena memang dari dulu ya, memang orang yang memang tidak suka dengan Nabi kita dan tidak sepakat dengan Al-Quran, memang dari dulu selalu mencari kesalahan. Al-Quran selalu mencari kekurangan Nabi kita. Selalu itu. Ya. Siapapun yang memang tidak suka dengan Nabi kita Muhammad, siapapun yang memang tidak suka dengan Al-Quran, tidak sepakat dengan isi kandungan Al-Quran, atau mereka berpendapat bahwasanya Al-Quran adalah kalamnya makhluk, gitu ya. Al-Quran adalah ucapan manusia atau buatan manusia. Nah, itu mereka orang-orang yang nggak suka dengan Al-Quran, nggak suka dengan Nabi kita, selalu mencari kesalahan, selalu dari dulu, selalu mencari kesalahan. Nah, jadi di zaman Sayyidina Umar itu dipanggil Sayyidina Umar. Ditanyain beberapa hal. Termasuk salah satunya adalah tentang cerita Ashabul Kahfi. Bingung, Sayyidina Umar nggak bisa jawab. Ya. Beberapa pertanyaan bisa dijawab, Sayyidina Umar nggak bisa jawab. Akhirnya salah seorang sahabat lari mendatangi Sayyidina Ali. Ya Abul Hasan, wahai abahnya Sayyidina Hasan, itu Sayyidina Umar itu, khalifah kita itu sedang kesulitan. Dia sedang dicerca pertanyaan-pertanyaan yang dia tidak tahu. Cepat kalau kamu nggak bantu dia, Islam ini bakal hancur nanti, akan diinjak-injak nanti. Akhirnya datang Sayyidina Ali. Ya, bantu. Dipertanyakan kembali pertanyaan itu kepada Sayyidina Ali dan dijawab oleh Sayyidina Ali. Ditanya, apa itu gua Ashabul Kahfi? Di mana tempatnya? Gitu ya. Kemudian di zaman siapa? Dijawab semua sama Sayyidina Ali. Bahkan sampai nama rajanya siapa dijawab sama Sayyidina Ali. Terus 9 orang Ashabul Kahfi itu siapa-siapa, bahkan nama anjingnya itu siapa, dijawab semua sama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang namanya Sayyidina Ali, ya, beliau berjuluk apa? Babul Ilm, pintunya ilmu. Kata Nabi, ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Kata Nabi, aku adalah kotanya ilmu, Sayyidina Ali adalah pintunya. Dijawab semua sama Sayyidina Ali. Baru kata Sayyidina Umar, ya, laula Ali lahalaka Umar. Jika nggak ada Ali ini hancur Umar ini, kata beliau. Ya, Masya Allah. Memang alim sekali. Diceritakan sampai ukuran tiangnya, kerajaannya itu, kemudian ada berapa tiang di kerajaan itu, disebutkan sama Sayyidina Ali. Saking detailnya menceritakan. Dia bilang, dulu ada seorang, ya, di zaman seorang
raja yang bernama Dikianus. Kemudian rajanya ini zalim, pelan-pelan dia semakin besar kekuasaannya sampai dia lupa diri, kemudian dia mengaku Tuhan hingga memerintahkan masyarakatnya untuk menyembah dia, mengakui dia sebagai Tuhan. Bahkan dia buktikan yang nggak mau menyembah sama dia, nggak mau menyembah dia bunuh. Dan dia punya beberapa punggawa-punggawa laki-laki yang masih muda belia, di antaranya pemimpinnya namanya Tamlicho. Ya, kemudian mereka adalah seorang pemuda-pemuda yang cerdas dengan iman yang kuat. Mereka mempertahankan tauhidnya, ya, mempertahankan tauhidnya, kemudian berlari sampai ke suatu gua, diceritakan sampai sedinari. Ya, bertemu 8 orang situ ya, 8 orang bertemu dengan 1 orang penggembala, ya. Akhirnya penggembala itu sebagai juru jalannya, ya, mengantarkan ke tempat yang aman dari kejaran Raja Dikianus, sampai ke suatu tempat itu, sampai ke guanya, masuk ke gua, kemudian mereka semuanya masuk, yang jaga 1 anjing hitam namanya Kitmir, gitu ya. Diceritakan semua sampai sedinari. Kemudian mereka tertidur. Setelah mereka terbangun, mereka kelaparan, mereka cari makanan, gitu diceritakan. Ya, cari makanan. Ya, 1 orang diutus untuk turun ke kota, ke suatu pasar untuk cari roti, cari makanan. Turunlah. Ya. Mereka membeli roti, kemudian ditanyain berapa harganya. Nih, aku uang ada ini aja. Kata tukang jual roti, ini kamu dapat uang dari mana? Ini uang kamu dapat dari mana? Atau kamu pencuri, atau kamu apa? Macam-macam, penyelundup dan lain sebagainya. Lunda, ini uang. Kata Tamlicho, ini uang yang aku dapatkan kemarin habis panen gandum. Habis panen aku jual, dibayarin, ini uangnya. Ini aku belikan. Bohong kamu katanya. Kamu bilang kemarin jual gandum dibayar sama orang dengan uang ini, dan uang ini adalah hasil jual gandum kamu kemarin. Kamu bohong. Ini uang tahun berapa katanya? Ini uang tahun berapa aja Pak? Sekarang tidak bisa. Mana uang kamu? Dikeluarkan semua uangnya. Ternyata uangnya sama. Rupanya benggolannya berbeda. Benggolannya itu lebih besar, uang bahari, dibandingkan dengan uang zaman itu. Dibawa ke kerajaan, disidang, ditanyain, kamu siapa? Aku Fulan, aku Tamlicho. Gitu. Dilihat rupanya rajanya sudah berubah, ya, rajanya sudah berubah, sudah bukan Dikianus lagi sudah. Ya. Akhirnya tanyain rumahmu di mana, ditunjukkan itu, datangin ke rumahnya, dibawa semuanya sama pasukan. Ya. Ini rumahmu betul? Iya betul. Tanyain. Cariin orang, dipanggil-panggil lah nama istrinya, anaknya, dipanggil-panggil semuanya. Ini kamar anakku, ini kamar istriku. Ternyata yang ada hanya seorang pemuda dan juga kakek tua, kakek yang sudah tua renta, yang umurnya sudah ratusan sudah. Ya. Umurnya sudah ratusan. Kamu siapa katanya? Si kakek juga bilang, kamu siapa? Loh, saya yang punya rumah ini katanya. Loh, ini rumah saya katanya. Ini rumah saya. Loh, kamu bilang rumah kamu bangun rumah ini? Enggak. Yang bangun ini adalah dulu kakek buyutku, namanya Tamlicho katanya, yang bangun dulu. Ya. Dan aku adalah keturunannya sudah yang ke-7 sudah. Turunannya yang ke-7 sudah. 7 turunan sudah. Ada yang bilang turunan ke-8 sudah. Kamu tahu Tamlicho itu siapa? Enggak tahu, orang aku kakekku aja aku enggak ketemu, apalagi kakeknya kakekku, enggak ketemu aku. Baru dia bilang, kamu tahu katanya, itu sumur yang gali aku katanya. Ini rumah yang bangun aku katanya. Ini foto, ini lukisan, gambar, ini gambar istriku, gambar anakku. Menangis langsung kakek tua. Berarti kamu adalah kakeknya kakekku ini. Iya benar. Aku mau bukti sekarang. Diminta bukti kalau kamu benar kakekku, ya.
Sekarang tunjukkan di mana kamar kakekku dan apa isi dalamnya yang paling berharga. Ditunjuk, itu kamarku katanya. Yang paling berharga di situ ada suatu peti, di situ ada peninggal, ada sesuatu yang kusimpan yang paling berharga. Menangis akhirnya tersungkur ini kakek. Dia bilang, betul, kamu adalah datuk kami katanya. Kamu kemana selama ini? Baru diceritakan. Raja mendengar, si hakimnya, qadhinya mendengar semuanya. Terus ditanya sama raja, selesai dia bercerita, ya. Teman-teman kamu yang lain mana? Ada katanya masih di gua. Baru berangkat ke gua. Dia bilang, aku sendiri aja, kamu tunggu di istana, tunggu di bawah gunung. Naik ke atas gunung, sudah masuk, bawa rotinya. Kemudian setelah makan, kenyang semuanya sudah, ya, ditanyain teman-temannya, kalian sadar nggak? Sudah tidur berapa lama? 1 malam. Kayaknya aku kecapean, ini agak enak, paling 2 malam ini. Ada yang bilang paling setengah hari aja, namanya kita kecapean ya biasa. Enggak katanya. Kita tertidur di sini sudah 309 tahun. 309 tahun kita tertidur di sini. 309 tahun. Waduh, berarti istriku sudah meninggal. Anakku sudah meninggal. Sudah meninggal semua akhirnya. Begitulah. Aku tadi datang ke rumahku, sudah nggak ada lagi, sudah yang tertinggal. Anakku sudah meninggal, istriku sudah meninggal, semua sudah meninggal. Yang hidup sekarang adalah keturunan kita yang ke-6, yang ke-7 dan ke-8. Jadi sekarang bagaimana? Itu raja sudah nunggu kita di bawah, mau menjemput kita. Ngapain mereka jemput kita? Enggak, mereka mau jemput kita aja. Mereka orang baik, mereka sudah beriman kepada Allah yang Maha Esa. Enggak katanya. Kita kembali ke mereka pun kita sudah nggak punya siapa-siapa. Terus kita harus bagaimana? Mintalah kepada Allah, doamu dikabulkan oleh Allah. Ya. Mintalah kepada Allah agar kita dimatikan kembali. Akhirnya berdoa kepada Allah, ya Allah, jika kematian lebih baik untuk kami maka matikan kami. Jika kehidupan lebih baik untuk kami maka panjangkan usia kami dalam keberkahan. Akhirnya tidur lagi mereka. Meninggal akhirnya. Ya, meninggal mereka. Guanya ditutup langsung oleh Allah. Dan itu kejadian nyata dikisahkan juga dalam Al-Quran. Lalu kemudian yang membuat seseorang itu ragu terhadap isi kandungan Al-Quran itu apa? Ini yang terkadang kita sendiri pun bingung, yang buat kita ragu ini apa? Semua kejadian dan benar. Ya. Semua kenyataan terjadi semuanya yang ada dalam Al-Quran. Ya. Nah, setelah kita mendapatkan suatu bukti kebenaran kabar atau cerita dalam Al-Quran ini, maka hendaknya kita lebih giat lagi mengkaji, mendalami makna isi kandungan Al-Quran. Karena saudaraku, Al-Quran ini bukan hanya bacaan saja, tapi Al-Quran adalah obat hati, kemudian penerang hati, petunjuk ke jalan hidayahnya Allah, kemudian petunjuk untuk menjadi hamba yang bertakwa, kemudian sebagai pertimbangan untuk yang hak dan yang batil, dan banyak sekali. Bahkan cerita-cerita dalam Al-Quran ini juga cerita-cerita yang mengandung hikmah buat kita. Ambillah suatu cerita di mana tentang Ashabul Kahfi tadi itu adalah cerita tentang orang yang memiliki keimanan yang kuat, kokoh kepada Allah. Ya. Jadi kita pun mempelajari Al-Quran ini tidak akan ada masa untuk membatasinya. Nggak ada masa, nggak ada batas masanya, nggak ada. Ya.
Tempat yang membatasi pun juga tidak, ya kecuali tempat-tempat yang diharamkan itu aja. Maksudnya kalau kayak di rumah, di masjid atau di pondok atau di mana, kita bebas. Kita nggak bisa ke pondok, kita bisa datang kepada orang soleh. Kita nggak bisa datang sama orang soleh, kita bisa nelpon sambil buka Al-Quran sambil telepon. Ini maknanya apa? Ini bagaimana? Ini itu. Ya kan? Jadi nggak ada halangan kita ini sebetulnya nggak ada. Ya. Dan ketahuilah, ya, jika Al-Quran ini Al-Quran nih, mushaf, ya, namanya kan mushaf Al-Quran. Kalau kita perhatikan mushaf Al-Quran ini, sampulnya, kemudian kertasnya, tidak berbeda dengan buku-buku biasa, nggak ada bedanya sama sekali. Nggak ada bedanya. Sama sampulnya kayak gini, kertasnya kayak gini juga. Yang beda apa? Satu aja yang beda, tulisannya. Kalau buku-buku biasa, mungkin tulisannya tulisan-tulisan buah pemikirannya manusia, ceritanya manusia, ilmu yang dijabarkan oleh manusia. Tapi mushaf Al-Quran yang kertasnya sama dengan buku-buku yang biasa, tulisannya itu adalah isinya kalamullah. Gak main-main. Sekarang maksud saya adalah ketika kertas biasa, sampul biasa, buku biasa, tertulis kalamullah menjadi mulia. Sampai-sampai orang dulu itu kalau ngambil Al-Quran dicium. Nah, taruh di kepala dicium untuk penghormatan. Ya kan? Bahkan orang dulu tuh pian sampean kalau sudah jatuh itu Al-Quran sampai baruh menyelamat. Ngundang orang baca doa selamat. Kenapa? Takut turun balak. Orang dulu begitu. Dan yang paling nyata adalah la yamassuhu illal mutahharun. Tidak diperkenankan menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci dari hadas besar dan hadas kecil. Padahal sampul sama kertasnya dengan buku-buku yang ada di Gramedia, buku-buku biasa, sama. Yang beda isinya. Ya kan? Nah sekarang, manusia Pak, kita sebagai manusia ini, yang ditempelin Al-Quran sama tidak pun juga beda kemuliaannya, Pian. Iya kan? Jangankan yang hafal Quran dengan yang tidak hafal. Yang bisa baca Quran sama yang tidak bisa baca saja berbeda. Kemuliaan mereka berbeda. Kenapa? Karena Allah mengangkat derajatnya. Bagaimana tidak? Kertas yang biasa saja tadinya tertulis lafaz kalamullah saja diangkat derajatnya oleh Allah, apalagi seorang manusia. Derajat kertas biasa dengan manusia biasa jauh lebih tinggi manusia biasa dibandingkan kertas. Manusia derajatnya lebih tinggi karena manusia adalah jenis makhluk yang diciptakan Allah yang paling mulia, manusia namanya. Itu pun masih ada kasta-kastanya. Ada mereka yang nggak bisa baca Quran, ada yang bisa sedikit-sedikit, ada yang bisa agak lancar, ada yang bisa sekali, ada yang fasih, ada yang bisa merasakan bacaannya, ada yang bisa menambah terus keimanannya dengan bacaannya dan lain-lain. Berdasarkan tingkatan berapa banyak yang dia ambil dari kalamullah yang nempel sama dia itu. Sedangkan huruf-hurufnya saja yang nempel dia bisa mulia, apalagi ilmunya Al-Quran yang nempel, dimuliakan oleh Allah derajatnya. Bulan Pak, ada Muharram, ada Safar, ada Rabiul Awal, ada Rabiul Akhir, ada Jumadil Awal, ada Jumadil Akhir, ada Rajab, ada Sya'ban, ada Ramadan, ada Syawal. Ya, Dzulqa'dah sama Dzulhijjah. Semua bulan ya, jumlahnya ada 12 bulan. Innal iddatash syuhur indallah isna asyara syahran.
Ada 12 bulan. Tapi semua ulama sepakat mana bulan yang paling mulia? Bulan Ramadan. Kenapa? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an hingga menjadi bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan saja menjadi mulia. Kertas menjadi mulia. Manusia menjadi mulia dikarenakan ditempelin Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Quran ini Pak, kalamullah. Nggak main-main, ucapannya Allah itu. Allah itu Tuhan. Pencipta semesta alam. Zat yang maha agung, zat yang maha tinggi. Yang mana ucapannya adalah bagian daripada dirinya. Kalamnya adalah bagian daripada dirinya. Nggak main-main. Sampai-sampai keberkahan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu. Ya. Orang yang membaca Quran itu mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Jika dia membaca dalam keadaan tidak berwudu, dia mendapatkan 25 kebaikan pada setiap hurufnya. Jika dia membacanya dalam keadaan berwudu, duduk, dia mendapatkan 50 kebaikan pada setiap hurufnya. Dan jika dia membacanya dalam keadaan berwudu dan berdiri, dia mendapatkan 100 kebaikan pada setiap huruf. Alif, ba, ta. Ya. Allah, alif, lam, lam, ha. Ini 4 huruf mendapatkan 400 kebaikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, sin, mim. Bismi. Alif, lam, lam, ha. Ya. Kemudian Ar-Rahman, alif, ra, ha, mim, nun. Alif, lam, ra, ha, mim, ya. Ha, ya, mim. Berapa sudah itu? Baru Bismillahirrahmanirrahim. Sudah lebih 1000 kebaikan yang Allah berikan. Lalu apa lagi yang menghalangi kita untuk jauh dari Al-Quran? Kalau alasan kita karena kita tidak bisa membaca, Allah memberikan kita kesempatan berupa waktu, kesehatan untuk selalu memperbaiki keadaan kita, termasuk belajar membacanya. Nah, nggak ada halangan lagi buat kita. Saya punya teman, ya, dulu waktu masih belajar di Hadramut, saya punya teman itu pindahan dari Britania, dari Inggris. Mereka pindah dari Britania, dari Inggris, satu keluarga ke Tarim, ke Hadramut itu. Mendekati Habib Umar bin Hafid. Satu keluarga, dia punya anak 2. Satunya umur sekitar 9 tahun, yang satunya perempuan mungkin sekitar 5 tahun. Diangkut semua. Rumahnya, asetnya, semuanya dijual yang ada di Inggris. Dia tinggal di situ. Dan teman saya itu ketika itu usianya sudah 39 tahun. Dia baru memulai membaca Al-Quran. Ya, katanya. Ketika usia 39 tahun, baru mulai belajar membaca Al-Quran. Di usia yang ke-45 tahun, bisa menghafalkan Al-Quran semua. Berapa tahun, Pak? 6 tahun. Yang dia makan sama yang kita makan sama-sama hasil dari bumi. Yang dia minum sama yang kita minum sama-sama air dari bumi juga. Yang dia hirup sama kita hirup sama-sama udara yang ada antara langit dan bumi. Terus masalahnya apa kita dengan mereka? Kok kita nggak bisa, mereka bisa? Jawabannya satu, kita nggak semangat. Gitu. Kita kurang semangat. Nah, kalau masalah kemuliaan nggak diragukan lagi sudah. Al-Quran ini sangat mulia sekali sudah. Tinggal kita memanfaatkan kemuliaannya Al-Quran atau tidak. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah jadikan kita semakin dekat dengan Al-Quran. Semoga Allah berikan kita hidayah untuk selalu
memeluk Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi makna Al-Quran. Dan semoga Al-Quran menjadi syafaat penolong kita kelak ketika kita di alam barzah. Dan semoga Al-Quran menjadi teman kita ketika kita sendirian di alam kubur. Semoga ilmu-ilmu Al-Quran menjadi petunjuk kita yang membimbing, menaungi kita menuju jalan ridhonya Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya arhamar rahimin, Allahumma ighfir lana bi karamatil Quran. Allahumma barik lana bi karamatil Quran. Allahumma awsi arzaqana minal halal mubarak tayyiba bi karamatil Quran. Allahumma barik auladana wa dzurriyyatana bi karamatil Quran. Allahumma hsyurna ghadan fi zumrati ahlil Quran wa adkhilnal jannah ma ahlil Quran wa sahibil Quran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya serta kesalahan atau kekhilafan dari ucapan atau perbuatan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran dan menjadi ridhonya Allah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.